Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari Kikif masuk, silahkan duduk. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Kikif mau nyelesain masalah yang ditelepon kemarin itu ya? Ya, Bu, saya mau menyelesaikan masalah yang kemarin. Hmm, Kikif ini dari Bandar Lampung langsung apa tahu dari mana? Iya, Bu, saya dari Bandar Lampung ke Kalianda. Oh, berapa jam perjalanan ke sini, Kif? Kira-kira 2,5 jam perjalanan, Bu. Soalnya tuh di jalan macet karena ada perbaikan jalan. Kikif bawa motor sendiri ke sini. Enggak, Bu. Saya ke sini naik Gojek karena saya sekarang merasa dunia saya sangat berbeda, Bu, dengan keadaan sebelumnya. Loh, kenapa begitu? Iya, Bu, karena sekarang saya merasakan trauma yang sangat mendalam pada diri saya dan tentunya itu sangat mempengaruhi saya dalam segalanya. Entah saya tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi dan sulit melupakannya, Bu. Oh, jadi karena itu juga ya kamu jadi merasa aman gitu pakai Gojek ketika bepergian. Iya, Bu, benar. Saya merasa aman memakai Gojek dan saya sangat khawatir jika menggunakan kendaraan angkot, Bu, atau travel, yang pokoknya beroda empat gitu, Bu. Pokoknya karena hal itu mengingatkan saya tentang peristiwa itu. Dan saya takut peristiwa itu akan terulang lagi pada diri saya. Kemudian hari-hari jika saya naik angkot, apalagi jika seorang tersebut kembali satu angkot dengan saya sangat takut, Bu. Ibu ngerti dengan apa yang kamu rasakan dan ibu juga bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Ibu bisa ngelihat di mana letak masalah yang ngebuat kamu itu jadi ngerasa ketakutan yang sangat mendalam. Terima kasih, Bu, kalau Ibu bisa mengerti. Semua orang tidak mengerti dan memahami saya, Bu. Mungkin mereka menganggap saya itu terlalu berpikir terlalu jauh dan tidak bisa melupakan peristiwa tersebut sehingga tidak berani menggunakan angkot lagi, Bu. Apa mungkin mereka berpikir kalau kamu harus berani untuk kembali lagi seperti dulu, yang berani naik angkot? Mungkin seperti itu, Bu. Jadi apa yang kamu rasain sekarang? Saya merasa sangat berbeda, Bu, dan saya ingin mengatasinya, tapi saya tidak bisa, Bu. Bagaimana jika saya berjumpa dengannya lagi? Dan saya akan ditodong untuk kedua kalinya, dan saya akan dibunuh olehnya. Bagaimana jika saya berada bersama di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian? Bahkan saya tidak sanggup memikirkan hal-hal yang lebih jauh menakutkan dari pikiran saya. Itu sangat menakutkan buat saya, Bu. Aku tahu Ibu ingin memberitahu bahwa semua yang Kiki khawatirin, semuanya itu nggak ada yang perlu dikhawatirin. Karena semua yang kamu takutin itu tuh cuma kemungkinan semata aja gitu. Mungkin pada waktu itu kebetulan kamu yang menjadi korban dari dia itu dan terjadi di angkot tersebut. Sebelum-sebelumnya angkot yang ditumpangi, para penumpang itu aman-aman aja. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang menggunakan itu. Jika tidak bertemu di angkot ya mungkin kamu bisa ketemu di jalan atau saat lagi di pasar gitu. Mungkin banyak orang yang masih berpikir kalau angkot masih aman untuk digunakan. Sampai sekarang masih banyak yang naik angkot. Semuanya itu kemungkinan, bukan suatu kepastian yang bakal terjadi sama kamu. Saya bingung, Bu. Saya tidak tahu bagaimana cara mengatasi ketakutan saya itu, Bu. Pertama kali yang bakal kita lakuin itu nentuin apa yang dapat diubah dan apa yang nggak dapat diubah. Kiki bertemu dengan dia itu nggak bisa diubah, tapi kita dapat mengubah gimana hal itu mempengaruhi kamu.
Jadi Ibu ingin tahu bagaimana rasanya jika kamu bertemu lagi dengannya di angkot. Hmm, Bu. Apa saya juga harus memikirkan hal itu, Bu? Ibu, Ibu sih ngerasanya kamu selalu mikirin hal itu. Ya benar, Bu. Saya selalu membayangkan dalam pikiran. Coba ceritakan apa yang kamu bayangin. Ya, saya membayangkan hal yang lebih mengerikan daripada peristiwa sebelumnya, Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan jika apa yang di bayanganmu itu terjadi? Saya akan menjerit sekuat-kuatnya, Bu, dan memejamkan mata, dan akhirnya bayangan itu menghilang. Perasaan kamu begitu mengerikan ya. Iya, Bu, dan semua itu membuat saya ketakutan, dan saya akan selalu ingat akan hal itu. Seperti yang Ibu katakan, bahwa saya tidak akan mengubah apa yang tidak dapat saya ubah, dan saya hanya dapat mengubah apa yang saya ubah. Tepat sekali ya. Gambaran itu kamu ciptain sendiri. Pikiran kamu yang membuat itu tuh lebih berkemungkinan untuk terjadi. Jadi katakan apa yang kamu inginkan untuk terjadi. Seandainya kamu bisa memilih, seandainya kamu bisa mengendalikannya. Saya tentu ingin tampak kuat dan lebih tenang, Bu. Bagaimana berpenampilan kuat dan tenang menurut kamu itu? Apa bisa kamu praktekkan? Seandainya ini sebuah angkot dan tiba-tiba orang itu masuk. Saya akan seperti tidak pernah melihat dia, dan saya tidak akan memikirkan hal-hal yang membuat saya jadi takut dengan orang itu. Bagus, Kiki. Apakah kamu bisa mempraktekannya di angkot berulang kali? Apakah kamu bisa masih takut untuk mencobanya? Tidak, Bu, saya tidak takut untuk mencobanya, dan saya akan melakukannya. Bagus. Ibu ingin kamu buktikan ya pada semua orang bahwa inilah saatnya kamu tuh harus bisa tenang dan kuat. Oke, Bu, saya akan bersikap tenang dan menikmatinya. Terima kasih, Bu, atas waktu dari bantuannya. Karena bantuan Ibu, saya sekarang merasa lebih berani untuk naik angkot. Ya, sama-sama. Semoga kamu berhasil mempraktekannya ya. Iya, Bu. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.